namanya mendarat atau masuk di Indonesia itu di wilayah mana? Ada yang tahu? Jawa. Selain Jawa, awal mula Islam masuk di Indonesia itu di mana? Kalimantan, Paling Papua, Ya, itu semua benar ya. Papua Nugini, Nah, Papua. Islam itu masuk di Indonesia itu di daerah Aceh ya, daerah Aceh di Samudra Pasai. Itu ya. Awal masuknya Islam di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Masuknya Islam itu berlangsung secara damai, tidak melalui penaklukan atau peperangan. Awal masuknya Islam itu di Samudra Pasai. Pada abad ke-7 Masehi di Senggaban. Ini rakutnya ya, sejarahnya ini abad ke-7 Masehi dan sampai ke 13 Masehi. Islam itu datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah. Perdagangan Arab dan Persia membawa ajaran Islam ke Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Aceh dan Sumatera Utara. Nah, pada abad ke-7 dan ke-13 Masehi ini ada perang penyebaran Islam di Indonesia itu melalui kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ya, di Indonesia. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama Samudra Pasai. Yaitu di Aceh. Yang kedua kerajaan atau Kesultanan Malaka. Yang ketiga yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Jadi kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Aceh itu berbeda ya geografisnya. Dan tahunnya. Yang keempat itu kerajaan Demak yang ada di Jawa Timur. Yang kelima yaitu kerajaan Mataram. Ini peran kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang menyebarkan agama Islam pada masanya ya. Yaitu kita lanjut ke abad ke-13 dan ke-16. Islam menyebar ke seluruh Indonesia melalui perdagangan, dakwah dan perkawinan ya. Ini nah di fase ini di abad ke-13 sampai 16 ini itu Islam itu berkembang pesat secara besar ya. Kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Indonesia seperti Sultan Aceh dan Kesultanan Demak yang saya jelaskan. Dan ada Islam juga menjadi agama mayoritas di Nusantara di Indonesia pada abad ke-13 dan 16. Kita lanjut ke
abad 16 sampai 19, yaitu abad kolonial. Pada masa kolonial, Belanda dan Portugis datang ke Indonesia dan mencoba mengkristalkan penduduk. Ada yang tahu mengkristalkan itu apa? Ya, benar. Benar sekali, Pak. Belanda dan Portugis itu datang membawa ajaran agama Kristen. Jadi ada yang bilang bahwa misalnya Kristen terlebih dahulu masuk ke Indonesia. Padahal tidak ya. Islam itu apa? Kristen itu masuk ke Indonesia itu pada masa kolonial, pada masa abad ke-16 dan sampai ke 19. Sedangkan Islam itu masuk ke Indonesia Nusantara itu pada abad ke-7 Masehi. Pak, ayah berarti sebelum Islam agama apa Pak? Agama Buddha. Ya. Atau agama Hindu. Ini apa namanya? Oh ya. Itu benar sekali ya. Dan yang ketiga ini, Islam menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Ya, pada kerajaan Demak itu sering terjadi peperangan. Kerajaan Demak, kerajaan Samudra Pasai ya, kerajaan Pasai itu terjadi peperangan. Nah, dan ini yang ke abad 20 Masehi atau abad sekarang ya, pada masa sekarang. Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan tadi itu mayoritas agama di Indonesia itu Islam. Islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia dan yang di abad ke-20 Masehi itu perkembangan Islam di Indonesia terus berlanjut dengan munculnya organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ada juga organisasi lainnya ya. Dan ini yang terkenal cukup besar, organisasi keislaman. Dan yang sekarang yang terjadi, Islam itu menjadi agama yang mayoritas di dunia. Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia ya. Dengan sekitar 87% penduduknya, 87% penduduknya itu beragama Islam. Dan yang sisanya, itu sendiri ya, yang sisanya itu beragama campuran yang ada yang Katolik, Hindu, dan Kristen. Islam di Indonesia terus berkembang dengan adanya berbagai mazhab dan aliran. Yang ketiga itu ada Indonesia menjadi pusat studi Islam dan dakwah di Asia Tenggara. Seperti contohnya itu pendidikan pesantren ya, pendidikan pesantren. Ini visi misi Islam itu pada awal masuk sini itu menyebarkan agama Islam melalui surau atau musola atau masjid. Ini visinya, musola atau masjid. Ini penyebab perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama perdagangan dan ekonomi, yang kedua dakwah dan misi, yang ketiga perkawinan dan keluarga, yang keempat kerajaan-kerajaan tadi yang saya jelaskan, dan yang kelima kolonialisme dan perlawanan, yang keenam kebudayaan dan tradisi, yang ketujuh pendidikan dan literasi, pendidikannya seperti pesantren tadi misalnya, dan yang ke-8 organisasi lainnya ya, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan. Ini kesimpulannya teman-teman, kesimpulan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Umurnya masih sama.
adalah bahwa Islam telah berkembang secara signifikan di Indonesia melalui berbagai faktor termasuk yang tadi saya jelaskan. Jadi apa pelajaran terpenting dari sejarah Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Mas Hafiz, ada yang tahu? Sejarah apa pelajaran terpenting dari sejarah Islam di Indonesia? Itu Yaitu Mbak Safan ya. Nah, Masya Allah. Oh belum. ya benar sekali. Jadi yang paling pentingnya itu tadi ya, Islam berkembang pesat pada abad ke-16 sampai 19 Masehi. Itu melalui kolonialisme tuh. Nah itu ya. Sekian dari saya. Bila adanya